Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Hobariah Isrorianti, CGP Angkatan 4 Kabupaten Bogor, dengan fasilitator Bapak Hairul Jaman. Kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan guru di kelasnya masing-masing? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat kita terapkan di kelas tentunya dengan menggunakan berbagai strategi. Di antaranya ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar dapat selaras dengan kebutuhan setiap murid namun tetap sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru dapat membagi kegiatan dan proses pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar setiap siswa di kelas. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan produk pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Tentunya, kita harus dapat menganalisis kebutuhan murid. Kebutuhan murid terdiri dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau kita sebut readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya kita akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Saat guru mengajar, menyesuaikan tombol dengan tepat untuk berbagai kebutuhan murid akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan menghasilkan produk belajar yang tepat di kelas. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah untuk membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, untuk mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, juga dipengaruhi oleh pengaruh budaya, dari santai menjadi terstruktur, dari pendiam menjadi ekspresif, dari personal menuju impersonal. Nah, gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru.
Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Faktor yang terakhir adalah kecerdasan majemuk, multiple intelligence, yang terdiri dari visual spasial, musikal, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, dan logik matematika. Lalu, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar dapat memperbaiki diri. Secara sederhana, bahwa tugas seorang pendidik adalah menggali, menuntun, serta mengembangkan bakat dan minat murid, bukan merubah apa yang murid minati. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam Tuturi Handayani, guru harus mendorong potensi yang dimiliki murid dan melihat keberagaman dalam tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dan atau lingkungan yang dimiliki murid. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.